sudah sampai di Taman Singkuang. Sayup-sayup terdengar suara takbir, teman-teman. Ya, memang hari ini teman-teman kita yang dari Ormas Muhammadiyah sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, dan yang ikut dengan pemerintah sholatnya besok Idul Fitri. Jadi hari ini hari terakhir puasa. Oke. Kenapa ini kotor sekali? Oke lah, kita di sini aja. Tempat favorit saya nih, teman-teman. Main drone karena di sini sepi. Terus belusukannya tuh enak. Ada tempat-tempat belusukan tuh. Ya, seperti itu. Kita bisa masuk ke sana. Terus ada ini, ada semacam tugu-tugu di situ, pohon-pohon. Nah, kita bisa belusukan ke situ, nyelip-nyelip. Oke. Nah, ini tasnya, tas andalan nih. Saya bawa 2 drone, teman-teman. Nah, ini adalah Mobula 8 ini konversi dari digital ke analog. Kebalik. Dari analog ke digital, teman-teman. Jadi ini kemarin, ini kan FC-nya FC analog ya, teman-teman ya. FC analog yang versi 2 kalau nggak salah. Nah, jadi saya coba ke digital. Kebetulan saya punya overlight bekas yang dulunya rusak, bisa bagus lagi. Nah, jadi saya coba ke pasang di Mobula 8. Jadi FC-nya ini tetap pakai FC yang lama, tetap pakai FC yang analog, cuma kita sambungkan dari overlightnya ke FC-nya itu di watt. Jadi pakai watts. Nanti saya tampilkan di ini ya, di layar apa-apa saja yang dirubah. Jadi overlight masuk ke wattnya yang di FC. Nah, kemudian karena ini boardnya adalah all-in-one atau IIO ya, all-in-one, jadi dia punya VTX. Nah, permasalahan saya itu VTX-nya itu nggak mau mati, teman-teman. Saya matikan di Betaflight itu nggak mau. Di Betaflight saya sudah disable semua, tetap aja muncul pemancarnya ini tak bekerja gitu. Jadi di Google analog itu masih muncul, walaupun nggak ada gambarnya, gelap gitu aja. Nah, setelah saya tanya sana tanya sini, dan terima kasih juga buat Om Tanto, Trihartanto ya. Saya udah nanya-nanya ke beliau. Ternyata harus ada yang dipotong nih, di-cut di sini di FC-nya. Di FC-nya itu harus di-cut jumperan untuk power VTX. Seperti apa? Nanti saya tampilkan gambarnya ya, mana yang di-cut. Dan jujur teman-teman ya, jujur itu paling susah buat saya karena boardnya kecil, terus jumperan juga kecil. Waduh, sepertinya hujan teman-teman, hujan ya. Aduh, harus berlindung ini, hujan teman-teman. Kita cari tempat dulu, hujan. Nah, di sini ya, kita berteduh. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi boardnya itu kecil, jumperannya itu kecil banget, terus nyelip di antara komponen-komponen yang lain. Nah, jadi saran saya, kalau kalian belum
punya skill menyolder atau baru mulai nyolder, mending jangan deh, mending jangan. Saya aja, ya bukan sombong sih, saya udah nyolder itu dari SD. Dari SD saya sudah pegang solder teman-teman, dan sampai setua ini menghadapi hal seperti itu susah banget, kecil. Apalagi sekarang mata saya udah, di usia yang menjelang 50 tahun ini udah parah kali. Itu saya tuh udah berhati-hati banget gitu ya untuk melepas jumper itu. Itu pun timahnya masih nyenggol ke komponen yang lain gitu. Jadi kita ambil pengandangan deh. Jadi itu suatu hal yang susah teman-teman, susah banget. Jadi saran saya, kalau misalnya belum punya pengalaman nyolder dan alat soldernya nggak bagus, mending jangan deh, atau minta tolong sama temen atau para builder lah yang bisa ini ngelepas jumpernya, atau udah sekalian minta rubahin aja sama builder kita. Di Indonesia banyak tuh builder kita ya, builder drone yang siap membantu. Karena apa teman-teman, kalau itu timahnya lengket ke lain komponen, kalau kita nggak teliti, ada short kita hidupin, kebakar teman-teman. Jadi modul I/O nya, modul FC nya bakal rusak, dan itu nggak murah teman-teman. Saya lihat di marketplace itu sekitar 700 apa 600 ribu ya, sekitar itulah teman-teman. Jadi kemarin tuh saya nekat-nekatan aja tuh, nekat saya tuh melepas jumper itu, dan akhirnya alhamdulillah berhasil juga teman-teman, dengan susah payah. Untung cuma 1 jumper, kalau misalnya ada 2, aduh ya kapok dah. Mending jangan teman-teman, kalau belum punya pengalaman dan belum punya tool yang bagus. Jadi solder itu teman-teman juga harus bagus, kita nggak bisa solder yang sembarang ya. Soldernya harus bagus, mata soldernya harus bagus gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, apa aja yang dimodifikasi di sini bisa kalian lihat ya. Nah, saya gunakan itu mounting, ini 3D print. Mounting 3D print ini saya beli di Shopee ya. Tapi ini dulu sudah saya modifikasi teman-teman. Dulu awalnya nggak gini. Ini banyak, di sini ada tempat kameranya di atas nih. Ini sudah saya potong, kemudian ada kisi-kisinya di sini juga saya potong, saya ilangin. Buntutnya di sini ada buat antena juga saya ilangin. Dan ya saya pikir itu bisa mengurangi berat juga ya. Dan satu lagi mounting nih. Jadi ada 2 mounting yang saya beli nih. Mounting pertama 3D print, dan ini mountingnya buat Mobula 7 HD. Mobula 7 HD ini bisa dinaik turunin teman-teman. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Nah, kalian cari yang bisa diturunin naikin. Ini beli mountingnya untuk Mobula 7 HD, Mobula 7 overnight ya. Nah, terus tambahannya lagi apa? Ini yang penting teman-teman. Ini ada ball, kelihatan nggak ya? Ini ada karet damper. Nah, karet damper ini fungsinya buat meredam getaran ya. Karena overlight ini sangat sensitif. Nah, ini saya belikan juga ini. Ini punya Betaflight kalau nggak salah nih. Kemarin saya dapat tuh tinggal 1 teman-teman. Tinggal 1 pak atau apa ya? Isinya itu 6 biji damper ini. Nah, itu 1 pak. Itu tinggal satu-satunya saya sempat beli, alhamdulillah saya sempat beli. Di toko online ya teman-teman, cari aja, mudah-mudahan masih ada. Ini ball damper ya, ball damper Betaflight, pas sekali masuk ke sini teman-teman. Alhamdulillah saya dapat. Sebelumnya sih saya ganjel pakai ini, pakai silikon kering, dan alhamdulillah juga bisa sih, cuma kurang bagus aja, kurang bagus ini bentuknya begitu teman-teman. Terus apa lagi? Oh ya, ini. Nah, kanopinya ini sangat pas sekali dipasangi dengan ND filter dari Flywoo.
Ini punya Flywoo nih, ND filter Flywoo. Saya pakai yang nomor 8, ND filter 8. Joss Flywoo. Terima kasih Flywoo, produknya bagus. Nah, jadi tampilannya makin ganteng ya teman-teman. Ditambah lagi dengan si merah ini, nih, ORT Microfi, produk Indonesia andalan nih buat antena VTX. Itu aja teman-teman, yang lain masih standar semua. Jadi yang saya ganti cuma pasang overlightnya, kanopi 3D printnya ini sudah dimodifikasi juga, pastinya nggak gini, sudah dimodifikasi, banyak yang dipotong-potong dah, jaringan. Kemudian ini kanopi dari untuk Mobula 7 overlight yang bisa di-adjust, yang bisa di ini, kameranya bisa diputar-putar, dinaik turunkan sudutnya. Terus damper ball damper. Itu aja teman-teman. Sama ini ya, ND filter. Ini nggak wajib sih, tapi kalau mau ya silahkan, kalau nggak apa-apa juga sih. Saya rasa pakai ini aja udah bagus ya, nggak akan jelo. Nah, kita buktikan ya teman-teman penerbangannya hari ini, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan cuaca bagus nih. Tadi gerimis, sekarang udah berhenti. Kita persiapan terbang teman-teman. Oke. Kita persiapan terbang dulu. Di luar lagi ya. Masih gerimis teman-teman. Masih gerimis ternyata. Ya gerimis kecil lah. Oke lah, kita terbang dari sini aja. Oke, saya persiapan dulu ya teman-teman untuk penerbangan. Oke teman-teman, kita persiapan. Remote-nya hidupin. Hello boss, welcome back in Radio Master. Oke. Weather warning. Engine off, Itu echo mode. Google-nya tung. Mana? Oke, Google-nya hidup. Drone-nya Alert signal critical. kita hidupin drone-nya. Ini drone-nya. Sini. Oke, udah connect sama Oke, kita siap terbang. Bentar ya teman-teman, saya ngatur ini kacanya, Google-nya. Nah, susah, mata minus ini. Oke, masih disarm, arming, terbang, bismillah. Oke, cuacanya bagus teman-teman ya. Nah, ini kemarin sih kurang bagus ya PID-nya, masih goyang-goyang. Ini sekarang saya coba setting PID-nya pelan-pelan biar ketemu yang bagus. Ya, alhamdulillah sudah mulai bagus ya, bagus sekali sih enggak, cuma ya alhamdulillah lah. Ini saya di sini teman-teman. Oke, kita lihat belakang. Yang penting dia nurut gitu ya teman-teman, PID itu. Maksudnya kita mau gimana, drone-nya nurut gitu. Kadang-kadang ada yang lepot. Kita coba masuk ke sini. Oke. Oke, kita lihat dari luar. Masuk sini. Bisa. Tuh. Asik ya teman-teman ya. Belusukan gini, awas kayu. Masuk sini bisa nggak?
Nah, jadi dia beloknya itu bagus teman-teman, 3 tepat gitu, minutes. tepat sasaran. Beloknya tepat sasaran. Kok ini sepertinya ada interferensi sinyal ya. Ini saya pakai manual sinyalnya teman-teman, di channel 3. Oke, baterai masih 3,7. Bagus teman-teman ya, dia nggak jelo ya, mungkin karena dampernya itu ya, saya juga nggak tahu sih, cuma ya kita berusaha lah mencari setting yang bagus. Ya inilah penampakan terbangnya Mobula Minutes. 8 konversi analog ke digital overlight. Sip. Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Jelo apa enggak? Kalau goyang-goyang dikit sih wajar ya. Kita keluar. Lowbat teman-teman. Lowbat. Udah balik lah. Pada nyemplung. 1 minute. .57. Kita keliling-keliling sini ya. Seconds. Oke. 20 seconds. Tuh, enak teman-teman belusukannya. Ya, alhamdulillah ketemu settingannya ya. 9 8 7 6 5 4 3 Udah 3,5. Oke, kita landing. 1 timer 1 elapsed. Prepare for landing. Ini adalah paling susah buat saya nih landing nih. Alhamdulillah. Oke. Itulah teman-teman, penerbangan kita alhamdulillah aman. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya. Konversi dari analog ke digital. Telemetry lost. Baterainya saya pakai yang GNB. Ntar matikan Google dulu. Sayang baterainya. Nah, saya pakai GNB ini ya, terbalik. 530 teman-teman. 530, kalian bisa lihat flight time-nya berapa, dapat berapa menit. Seperti itulah ya teman-teman. Yang settingan yang saya rasa ini yang paling baik yang saya dapat ya. Yang saya dapat, kalau teman-teman mungkin ada yang lebih bagus lagi settingannya. Jadi dapatnya sekitar 5 menit lebih ya teman-teman. 5 menit ya. Tadi kan ini berapa ya flight time? 5 menit ya. Jadi sekitar 5 menit. 5 menit sih kalau dulu sebelum konversi ke digital, si Mobula ini bisa flight time-nya bisa 7 ya. Sekitar 7 menitan. Jadi ada pengurangan flight time. Tapi ya
sesuai dengan itulah. Saya rasa sih masih masuk ya dengan apa yang kita dapat, dengan footage yang kita dapat lebih bening daripada yang digital, yang analog kan. Walaupun sebenarnya analog tuh lebih renyah, lebih kriuk-kriuk sebenarnya analog tuh. Terbangnya kita nggak khawatir. Kalau mau crash pun ya crash aja gitu. Kalau ini crash, aduh, kepikiran si overlightnya teman-teman. Overlightnya aja lebih mahal daripada satu unit drone-nya ini ya. Maksudnya frame sama FG-nya, satu unit analog Mobula ini belum bisa ini menandingi dengan harganya si overlight ini. Apalagi sekarang overlight sudah mulai naik harganya, karena udah mulai dilirik, dan sekarang overlight sudah bisa wide gambarnya, karena dimodifikasi dengan modul wide modul apa, dia punya ada casing lagi teman-teman, ada casingnya biar dia casing kameranya supaya tampil wide. Nah begitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya. Silahkan kalian berkomentar tentang ini apa, modifikasi dari Mobula 8 analog ke Mobula 8 digital overlight ya. Penampakannya begini teman-teman, kelihatan nggak? Dari atas, depan, samping. Nah, gimana nih, keren nggak? Ini hasil racikan saya nih teman-teman, hasil racikannya si Agai. Oke, buat teman-teman penghobi drone FPV, jangan menyerah, terus semangat. Yang baru mulai berlatih, tetap berlatih dengan rajin, tetap semangat. Walaupun ini hobi yang mahal dan memusingkan. Iya, saya bilang hobi yang mahal kan emang mahal teman-teman. Tapi tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian dilimpahkan terus, kita semua ya dilimpahkan rezeki yang halal, yang barokah. Terus hobi drone-nya juga jangan mengganggu perekonomian keluarga. Keluarga tetap utama ya. Jangan gara-gara hobi drone terus dapur nggak ngebul. Nah, jangan ya. Istri nggak terurus, anak nggak terurus, jangan teman-teman. Jadi kita harus utamakan keluarga dulu, baru hobi. Oke, udah panjang lebar. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.